Hai Moms, salam kenal. Saya Lisna, salah satu tim pengajar di 7 Bulan Studio. Kalau mau tahu saya ngajar apa? Jangan lupa ya cek jadwal saya di Instagram 7 Bulan Studio. Nah, saya mau cerita sedikit Moms mengenai perjalanan yoga saya. Saya emang dari kecil itu mempunyai keluhan di bagian punggung saya. Jadi di antara punggung atas dan tengahnya itu sering rasa nyut-nyutan dan nyeri. Setelah saya yoga, kondisinya menjadi lebih membaik. Jadi saya dari situ interest untuk mempelajari yoga. Halo keluarga 7 bulan, salam kenal, aku Gina, aku pengajar prenatal yoga, hatha yoga di 7 bulan studio. Awal mula aku kenal yoga itu tahun 2010, pengen olahraga aja biar lebih sehat awalnya. Terus semakin kenal sama yoga, aku merasa dengan yoga membantu banget pikiran aku jadi lebih jernih. Lebih jernih karena merasa lebih damai aja sih, karena di situ aku pada saat aku yoga benar-benar aku tidak memikirkan hal-hal yang negatif yang ada di sekeliling aku, yang ada di pikiran aku. Jadi aku lebih merasa nyaman pada saat aku melakukan yoga. Kenapa prenatal yoga? Sebenarnya saat saya mengambil teacher training untuk prenatal dan postnatal yoga saya itu saya sedang hamil anak kedua saya. Dan karena saya adalah regular practitioner yoga, itu saya ingin sekali untuk tetap berlatihan yoga saat saya hamil karena saya tahu akan manfaatnya untuk ibu hamil itu bukan secara fisik doang, tapi juga secara emosional dan secara spiritual. Jadi cumannya saya tuh tidak tahu pada saat itu gimana cara saya bisa memodifikasi gerakan yoga saya itu supaya saya tetap bisa latihan selama saya hamil dengan aman. Maka itu saya memutuskan untuk mengambil teacher training untuk prenatal dan postnatal yoga. Sebenarnya sih pada saat itu saya emang sudah lulus sih dari program Flow Yoga 200 jam. Cumannya di program itu tidak ada modul prenatal. Dan emang sih pada umumnya kalau program teacher training yoga 200 jam itu emang tidak termasuk ya modul prenatal, ataupun juga yang termasuk tuh cuman hanya untuk modul pelengkap. Jadi karena saya emang ingin tahu lebih dalam lagi mengenai prenatal dan postnatal, jadi saya memutuskan akhirnya mengambil teacher training. Nah pada saat itu saya mengambil teacher trainingnya itu ada di Hong Kong. Karena pada saat itu 7 bulan nggak punya teacher training untuk prenatal dan postnatal yoga. Tapi sekarang untuk teman-teman, good newsnya yang pengen ikutan teacher training untuk prenatal dan postnatal 7 bulan sudah ada ya, jadi boleh dicek juga. Terus kenapa sekarang jadi pengajar yoga? Yaitu karena aku pengen berbagi, aku pengen sharing sama teman-teman supaya lebih rileks, gimana caranya supaya lebih sehat. Sekarang kenapa aku lebih milih kedula? Ternyata cita-citaku dulu tuh adalah pengen menjadi suster sebenarnya, tapi entah bagaimana zaman dulu saat dulu itu aku jadi melipir, malah ngambil kuliahnya ke psikologi gitu. Jadi dari situ Mbak Tia nawarin aku, mau nggak kamu jadi dula? Kenapa nggak dula aja? Terus aku pikir, oh iya, jadi itu suatu tantangan sih buat aku. Makanya aku sekarang mendalami atau belajar untuk menjadi dula. Saya tahu 7 bulan studio itu sebenarnya dari web browsing dan dari teman saya. Pada saat itu saya emang menyari-nyari studio ya, karena saya ingin membagi ilmu yang sudah saya pelajari dari teacher training saya. Dan saya mencari studio yang sejalur dengan karakter yoga saya, yaitu membantu ibu hamil secara mind, body, and soul. Dan akhirnya saya dijodohkan untuk mengajar di 7 bulan studio. Tahu NB itu dari salah satu murid yoga aku, yang sekarang juga memang teman aku juga.
eh dikenalin sama dia. Pada saat itu Mbak Tia memang benar-benar butuh pengajar yoga. Awalnya bukan ke prenatal, justru awalnya ke hatha yoga. Terus makin kesini Mbak Tia men-challenge aku untuk jadi guru prenatal yoga. Aku ngajar di NB tuh senang banget sih, happy. Karena apa? Banyak banget ketemu sama ibu-ibu hamil dengan berbagai macam cerita kehamilan dan proses persalinannya mereka. Itu banyak banget klien-klien NB yang silih berganti setiap harinya, setiap bulannya. Aku happy sih belajar di sini, lingkungannya juga nyaman sekali, teman-teman tim di NB juga baik-baik banget, yang membuat aku jadi senang di NB itu lingkungannya membuat aku nyaman, membuat aku bahagia. Kualitas penting sebagai guru yoga. Sebenarnya in my opinion itu tidak ada guru yang tidak baik ya, karena masing-masing guru itu mempunyai strength dan weaknessesnya masing-masing. Cumannya apa yang memperbedakan itu adalah apakah kita bisa mengerti apa yang murid kita perlukan. Karena kondisi, struktur dan juga keluhan tubuh masing-masing itu akan berbeda-beda setiap orangnya. Apalagi di saat kehamilan. Kualitas terpenting sebagai pengajar yoga, be yourself aja sih kalau aku, karena semua pengajar yoga tuh pasti semuanya bagus-bagus, menjadi diri sendiri sih kalau aku bilang, itu aja. Arti yoga untuk aku itu sebenarnya itu adalah perjalanan untuk mengenali diri aku sendiri sesungguhnya. Bukan cuma hanya secara fisik, but secara juga spiritual. Arti yoga untuk aku, relax, damai, nggak overthinking. Saya punya 2 anak, yang satu sudah hampir umur 12, yang satu baru umur 2,5 tahun. Yang ke satu lahirannya per sesar, dan yang kedua itu lahirannya per VBAC atau per vaginam. Nah, untuk tips yang saya bisa bagikan kepada moms itu apa? Pernafasan, afirmasi, tenang. Ini 3. Jadi saat saya melalui kontraksi saya itu dan lahiran itu, saya memakai 3 teknik ini, yaitu melalui pernafasan dan afirmasi untuk membuat diri saya supaya tenang saat saya melalui kontraksi dan lahiran saya. Jadi kalau misalnya tips utama yang saya bisa bagikan untuk lahiran kepada moms adalah jangan lupa nafas Anda dan stay calm. Aku punya 3 anak. Yang waktu pertama kali, yang kehamilan persalinan pertama kali aku tuh tahun 2012, itu aku vagina, dan itu prosesnya cepet banget karena pada saat itu walaupun aku belum kenal sama yoga, belum kenal sama prenatal yoga, aku benar-benar olahraga, aku benar-benar jalanin yang namanya power walk, terus aku jalanin yang namanya ngepel jongkok. Jadi pada saat itu jam 12 malam aku pecah ketuban, jam 1 nyampe rumah sakit, jam 3.55 bayiku lahir. Lalu yang kedua, balik lagi karena aku belum kenal sama prenatal yoga, belum kenal apa itu childbirth education. Pada saat itu aku sesar yang kedua karena katanya kelilit tali pusar. Lalu yang ketiga, balik lagi aku kembali menjadi lahirannya sesar juga. Sesar juga karena ternyata dari umur kehamilan pertamaku tuh ada gejala preeklamsi. Nah, tips nih untuk ibu-ibu hamil berdasarkan pengalamanku, aku kan preeklamsi ya. Jadi
aku memang tidak menjaga nutrisi makananku pada saat aku sejak hamil. Jadi ternyata nutrisi itu sangat-sangat penting pada saat kamu memang niat untuk hamil. Jadi bukan pada saat kamu hamil terus kamu baru merubah pola makanmu, tidak. Jadi sebenarnya dari sebelum kamu mau hamil, sebelum kamu mau program hamil, better nutrisinya diperbaiki, nutrisinya dijaga supaya nanti kehamilanmu sehat, kehamilanmu nyaman. Itu tipsnya. Fakta menarik mengenai diri saya sendiri. Oke. Saya tahu 4 bahasa. Yes, you heard me right. 4 bahasa. Jadi udah of course ya, bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, dan Korea ya oke lah. Koreanya still oke. Tapi apa yang menarik itu dari 4 bahasa ini, bahasa Indonesia saya itu bisa bilang bukan yang terbaik dari 4 ini. Yes, you heard me right. Bukan yang terbaik dari 4 ini. Jadi misalnya kadang-kadang kalau saya bicara itu saya perlu loading, like perlu mikir ini terjemahannya bahasa Indonesianya apa ya? Apalagi kalau kita bicara bahasa gaul, aku tuh udah buta. I don't understand. Jadi kalau misalnya kalian itu menggunakan bahasa gaul sama saya, dan misalnya bahasa gaul itu sebenarnya harusnya lucu dan saya nggak ketawa, so you know that I don't understand. Okay. Sekali lagi aku mau ucapin untuk 7 bulan, selamat ulang tahun, selamat sudah 5 tahun sekarang. Sukses terus, semoga makin jaya, semakin tambah cuan. I love you.